Selamat siang Pak. Oke, kita mengulang kembali evaluasi untuk beberapa mata pelajaran di sini yang Bapak ajarkan, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Saya mulai dari vocabulary list, di mana di sini Bapak menulis tentang informasi. Coba tolong jelaskan Pak, apa maksudnya informasi Pak? Ya, informasi itu berita yang disampaikan ke orang lain, masyarakat. Misalnya Pak? Ya, informasi itu ya seperti suatu peristiwa, kejadian, atau hal yang penting yang diberikan oleh pemerintah, misalnya seperti informasi kondisi darurat COVID atau kondisi darurat tsunami dan lain sebagainya. Itu informasi yang yang dinamakan dengan informasi, ya, berita-berita yang diberikan kepada masyarakat. Kalau faktual apa itu Pak? Faktual itu berita yang nyata. Contohnya seperti apa itu Pak? Contohnya seperti apa itu Pak? Seperti ya, misalnya sebuah pertandingan, sebuah hasil pertandingan, sebuah sepak bola, atau ya, pemenangnya diberitakan adalah benar-benar itu kejadian itu nyata. Itu faktual. Kalau bedanya dengan objektif Pak? Bedanya dengan objektif apa itu Pak? Di dalam pemberitaan itu misalnya ada suatu peristiwa, katakanlah ada orang yang berselisih, jadi dia tidak memberitakan berita yang memihak kepada sepihak. Jadi objektif itu benar-benar dengan berita yang ada gitu Pak, tidak memihak ke salah satu pihak. Maksudnya netral gitu ya? Netral, apa sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi Pak. Oh, oke. Yang faktual. Oke, kita beralih ke PPKN. Apa itu keberagaman Pak? Keberagaman itu ya banyak jenis daripada hal yang berbeda. Misalnya kalau keberagaman dalam negara kita ini ya seperti keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Bineka Pak? Apa itu bineka? Bineka itu ini ya sama dengan keberagaman, berbeda-beda. Berbeda-beda. Bineka. Oh, dari segi apa dia berbeda Pak? Perbedaannya dari segi apa? Dari saya seperti keragaman tadi. Misalnya Pak, bineka ini, kalau misalnya kita katakan bineka tunggal ika misalnya gitu, itu maksudnya apa ya Pak? Kalau satu kata itu dirangkai menjadi satu kalimat yang sudah menjadi arti, ya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, persatuan Pak, apa itu persatuan Pak? Unity. Persatuan ya yang satu, tidak terpecah belah, tidak tercelah belah. Itu persatuan, tunggal, satu, utuh. Kita beralih ke IPS. Sumber daya alam, apa maksudnya sumber daya alam? Sumber daya alam segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, contohnya apa ya Pak? Boleh kasih contohnya Pak? Banyak kan?
misalnya padi, beras, ikan, kayu, besi, air. Kalau mineral Pak? Mineral, apa itu mineral? Ya, mineral itu seperti bahan yang terpendam dalam tanah itu ya, seperti bahan keras ini, emas, Bahan keras, bahan keras, logam, logam ya. emas, timah, batu bara. Energi Pak? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau fisika. Berhubungan dengan fisika ya? Berarti ya kalau ini daya udah apa namanya, energi apa namanya? Apa itu? Energi. Energi berarti di sini sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Aktivitas ya. Kalau potensi, apa itu potensi Pak? Potensi ya kemampuan untuk melakukan sebuah kegiatan. Oke. Misalnya Pak? Misalnya seperti apa ini potensi? Apakah potensi ini? Tapi kalau dikatakan potensi alam berbeda lagi kan? Dalam IPA ini, IPS ini gitu. Iya. Potensinya apa Mas? Kalau iya di sini tadi yang dibicarakan potensi, bisa aja potensi manusia, potensi alam. Potensi alam ya. Maksudnya hal yang dihasilkan alam gitu. Iya, yang ada yang bisa diambil Dari alam. dari alam itu, seperti dari hutan yang bisa diambil kayunya, potensinya adalah kayu. Ya, dari laut potensinya ya ikan gitu. ya terumbu karang, apa segala macam. Oke, baik. Kita beralih ke summary point. Bahasa Indonesia ya Pak ya. Bahasa Indonesia. Apa saja ciri-ciri berita Pak? Iya, ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita maksudnya seperti Teks berita. teks berita. Iya. Soalnya saya lihat di sini topiknya tentang teks berita ya Pak ya. Iya. Ada nggak Pak buat di sini ciri-ciri berita? Saya ingin tahu. Ciri-cirinya apa ya Pak? Ciri-ciri berita itu Iya. tentu mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Itu strukturnya. Itu strukturnya. Kalau ciri-cirinya Pak? Kalau ciri-ciri berita itu kalau ibu hanya tanyakan ciri-ciri berita, saya nggak bisa jawab. Maksudnya Tapi bersih. kalau ibu katakan ciri-ciri berita yang baik, itu bisa saya jawab. Ya, ciri-ciri berita yang baik itu bagaimana Pak? Di sini ada 3 Bapak buat. Apa saja itu Pak? Faktual kan, bisa dipercaya. Sumber berita. Faktual bisa dipercaya. Beritanya benar. Sumber beritanya bisa dipercaya dan tidak memihak. Di sini ada dibuat faktual dan aktual. Boleh saya tahu apa perbedaannya Pak? Faktual dengan Aktual. aktual. Faktual itu kan benar adanya. Iya. Faktual. Aktual itu kan dan itu memang ada terjadi. Faktual dan aktual itu ya hampir sama saja kan. Jadi bedanya gimana? Karena kan di sini Pak buat faktual, objektif, dan aktual. Berarti saya rasa ada perbedaannya. Saya ingin tahu bedanya. Faktual dengan Objektif. objektif. Saya ingin tahu beda faktual dan aktual gitu Pak. Memang mereka memiliki kesamaannya, mirip begitu ya. Iya. Bedanya apa gitu Pak? Kalau faktual
faktual itu kan artinya bisa dipercaya ya. Karena benar, selalu benar adanya berita yang mereka berikan aktual, dan itu berita benar-benar terjadi aktual. Begitu ya. Tapi sama dong jadinya ya? Sama berarti ya? Bukan Bu. Ya, Ada bedanya itu. Jadi kalau dikatakan faktual berdasarkan kebenaran yang terjadi. Jadi ada sebuah misalnya seperti Top News atau detik.com, mereka mempunyai berita-berita yang selalu faktual, dan mereka mendapatkan itu dari suatu berita aktual. Kenapa saya Suatu kejadian yang benar-benar terjadi. benar-benar terjadi? Kenapa saya katakan berita-berita dari detik.com adalah faktual? Karena mereka mendapatkan berita itu dari berita yang Aktual. sesuatu yang aktual, gitu loh. Di situ perbedaannya kan. Jadi kalau hanya dijelaskan faktual itu nyata, bisa aja kita sebut faktual itu nyata, emang dua-duanya nyata benar. Tapi kalau kita sambungkan tadi dengan kata bahwa detik.com itu mempunyai berita-berita yang faktual, karena dia mendapatkan berita dari berita yang benar-benar aktual. Berarti yang kita nilai apanya sih Pak? Yang kita nilai apanya? Untuk faktual itu berarti yang kita nilai beritanya dan orangnya, atau maksudnya ke detik.com-nya itu timnya itu kebenarannya, iya, keakuratannya gitu. Kalau mereka menyampaikan berita faktual, gitu. Karena mereka dapat berita yang aktual. Berarti harus jelas sumbernya dari mana begitu? Iya sudah, jelas mereka juga dari sumber yang benar. Yang terpercaya. Oke, kita masuk ke PPKN. Apa itu toleransi Pak? Tadi ini apa? Sampai poin. Tadi vocabulary, sekarang sampai poin ke PPKN. Toleransi apa itu Pak? Ya, saya katakan ini tenggang rasa. Tenggang Rasa. maksudnya Pak, boleh kamu jelaskan lebih dalam? Toleransi itu sama dengan kata tenggang rasa. Ya, cara kita menghargai hal lain. Gitu ya. Oke, jadi dalam toleransi ini apa saja yang diajarkan gitu? Maksudnya Toleransi ini mengajarkan apa saja gitu Pak? Kalau diterapkan di dalam kehidupan kita. menghargai dan menghormati yang berbeda dengan kita. Ya, menghargai dan menghormati. Jika misalnya ada sekelompok suku Batak melakukan kegiatan pesta, padahal memang di daerah itu banyak orang Jawa, janganlah orang Jawa itu melarang orang Batak melakukan kegiatan pesta di situ. Jadi mereka harus toleran dengan kegiatan orang Batak itu. Jadi seperti itu. Tapi di sini kalau misalnya orang Batak itu adalah
di sana gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kalau mau melakukan ada makanan haram, ya tentu mereka cari lokasi lain. Nggak harus memaksakan di situ, motong babinya, motong apanya gitu. Yang saya bilang menghargai dan menghormati. Oke, baik. Kita balik ke Komo ya Pak. Ini IPS. Apa tujuan konservasi Pak? Tujuan konservasi. Ya, membangun kembali suatu hal yang rusak, misalnya dalam hutan ya. Membangun kembali suatu yang rusak. Misalnya dalam hutan itu, Ya kan kalau udah ditebang itu untuk dilakukan pemakaman kembali, rehabilitasi. Itu tujuan konservasi ya Pak. Misalnya kalau di dalam penanggalan dia kalau udah digali dulu itu harus ditutup. Misalnya penambangan emas, jadi membangun kembali yang sudah rusak, konservasi. Fungsi pertanian Pak, apa fungsi pertanian? Salah satu fungsinya apa itu Pak? Biasanya kalau pertanian biasanya yang dihasilkan adalah makanan untuk kebutuhan manusia. Ya apa ya padi, yang sawit, yang jagung, gandum, kacang dan sebagainya. Jadi fungsinya menghasilkan kebutuhan makanan manusia. Oke, baik. Peran hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan apa Pak? Peran hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ya tentu kan untuk keseimbangan alam tentunya sangat berfungsi, karena kalau hutan itu sudah gundul kan biasanya ya tanah-tanah pegunungan, kalau dia hutannya tadi adalah di pegunungan maka dia akan longsor apabila hujan. Kalau dia hutan itu adalah hutan mangrove misalnya, ya, itu akan terjadi ya, tidak ada penahan erosi yang tepi pantai semua. Ikan-ikan juga tidak akan Mati. tidak akan berkembang dengan baik. Kan hutan mangrove itu pada dasarnya adalah tempat mereka untuk berkembang biak. Berarti hutan yang sangat penting ya Pak ya? Ya hutan itu memang sangat penting. Asli hutan juga banyak yang dibutuhkan manusia. Mengapa persatuan penting di negara kita, di Indonesia? Ya, persatuan memang sangat penting. Persatuan di Indonesia terutama ya kenapa? Karena jauh lebih tertilik kembali dari keberagaman Indonesia. Tentu Indonesia ini sangat rentan dengan apa namanya perpecahan. Karena banyaknya suku dan Banyak suku, banyak agama, banyak adat istiadat, banyak golongan. Ya. Jadi kalau persatuan tidak dibina terus, itu ya udah negara ini akan hancur. Jadi lead dalam teks berita, ini bahasa Indonesia ya Pak ya? Itu berfungsi untuk apa?
bagi pendahuluan. Pendahuluan. Setelah pendahuluan itu biasanya membicarakan siapa yang diberitakan. Siapa atau apa yang diberitakan? Iya, siapa atau apa yang diberitakan. Kalau judul kan biasanya hanya judul aja, ya. Bencana alam misalnya di mana lagi kita katakan di kota A. Nanti saya katakan kotanya belum terjadi repot. Di kota A itu ya judulnya saja ya. Berarti kalau begitu ya berarti banjir bandang menghantam kota A. Itu kira-kira seperti itu linknya. Kalau dalam olahraga berarti link ini membuat berita tersebut lebih lengkap lah, lebih jelas ya. mengantarkan untuk kepada berita yang sebenarnya apa yang terjadi. Dan kalau banjir bandang terjadi itu kan tadi kan saya bilang kan ya, ke bawahnya kan sudah merupakan kenapa, di mana, seperti apa banjir bandangnya, sebesar apa, menghancurkan apa, kan begitu. Dampaknya apa gitu ya? Dampaknya apa? Oke. Gara-gara apa? Kan bisa berkembang berita itu. Oke, ini masih tentang teks berita Pak. Fungsi struktur teks berita itu apa Pak? Pada umumnya struktur ya supaya tertata rapi ya itulah kalau fungsinya, supaya berita itu bagus, Tertata rapi. bagus, jadi ya mudah dimengerti orang dan tersampaikan berita yang ingin disampaikan. Oke. Jadi mengapa analisis berita diperlukan dalam memahami informasi Pak? Supaya kita tahu berita itu benar atau tidak. Ya setelah kita tahu itu benar, bagus atau enggak pemberitaannya gitu. Ya, seperti itu. Dan lebih parahnya supaya bisa kita bedakan berita itu aktual ataupun hoax. Oke. Berarti hoax ini termasuk ke berita apa Pak? Kalau hoax ini termasuk ke berita apa? Berita bohong, namanya berita bohong, hoax. Ya tidak, bukan berarti ya, jelas bukan berita bagus, bukan karena tidak aktual. Berarti masuk ke berita opini ya? Masuk ke berita opini deh ya? Bukan, beda lagi. Kalau berita opini itu ya berita benar, aktual juga. Jadi apa bedanya Pak? Beda berita faktual dan berita opini ini? Berita opini benar, tapi cuma dibumbu-bumbui oleh penulisnya atau pemberitanya. Ada bahasa-bahasa yang ditambahkan, bukan dilebih-lebihkan, tapi ditambahkan membuat pembaca bisa lebih semangat, lebih penasaran. Misalnya ditambahkan kayak mana Pak? Menurut saya kalau ditambahkan kan kayak lebih-lebihkan ya. Kalau masuk Bapak di sini Bukan apa yang ditambahkan? seperti ini contohnya itu. Jonathan Christie pernah mendapatkan medali emas sewaktu di SEA Games kalau tidak salah ya, di 2018. Nah, kan untuk berita aktualnya yang oleh sumber berita yang aktual itu kan bisa hanya menyatakan Jonathan Christie menang melawan China dan semuanya detail dijelaskan hasilnya. Tapi datang seorang penulis menyatakan sungguh hebat sang gladiator Indonesia Jonathan Christie bisa meraih medali emas.
penasaran orang. Lebih menarik untuk dibaca gitu Lebih maksudnya. menarik untuk dibaca. Dan bisa saja opini itu bisa aja pandangan penulis disampaikan di sana. Menurut saya, Jonathan Christie tidak akan dapat mengalahkan pemain Cina tersebut. Ternyata bisa. Itu opini dia, pandangan dia. Menurut saya tadinya. Oh itu bedanya ya dengan berita faktual. Tapi kalau berita faktual langsung polos seperti itu, hanya langsung dibuktikan dia mengalahkan ini. Jadi Itu masuk berita faktual. faktual dan berita biasa aja, faktual, tapi faktual ya. Tapi kan opini kan ada ditambahkan lah kata-kata. Dan ada juga pendapat sendiri. Pendapat sendiri, pendapat penulis sendiri. Kalau hoax memang yang benar-benar berita Bohong ya, sama gimana saya katakan itu bentuk berita yang namanya udah bohong. Tapi itu kan bisa kita cek dengan 5W dengan plus A. 1H. Oke. Baik Pak, saya rasa sudah cukup untuk evaluasi hari ini. Bapak sudah menjelaskan semuanya yang berhubungan dengan vocabulary list, summary point dan juga homeworknya. Untuk evaluasi ini Bapak bisa ya Pak ya, Bapak lulus. Oke. Terima kasih ya Pak.